Ya, Pak. Baik Bapak, terima kasih. Sekarang saya ya Pak ya, Ya, izin oke. sharing ya Pak. Maaf Pak, lagi sholat di sini Pak. Sudah nggak suaranya Pak? Suara saya Pak? Nggak apa-apa ya Pak ya, Bu. Oke, saya mulai Ya, ya Pak ya kedengar. Bu. Ya. Eh, Hai semua, Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Aduh, gimana Nina? Bu ulang lagi ya. Hai semua. Hai. Hai. Iya. Aduh, long time no see ya. Udah lama ketemu sama ibu. Oke, dah. Tolong dulu nak, yang di belakang sana. Siapa itu namanya? Rahmat bukan? Rahmat, tolong dulu nak kutip sampah yang ada di bawah kolong mejanya ya. Oh iya Nah, Bu. Pak Rahmat. Oke. Iya Bu, tadi Yuana Bu itu buang sampah sembarangan. Iya, Yohana nggak boleh gitu lagi ya. Ya. Yusuf juga Yusuf. Tolong dulu Yusuf, sepatu jangan dibuka di kelas. Aduh, masa sepatunya nak ya? Bau Oh, nanti. sepatunya oke. Jangan dibuka sepatunya ya. Kotor nak, kotor kakinya nanti kotor kos kakinya. Oke? Dah. Ketua siapa? Ketua? Rahmat Bu, Rahmat. Oke, pimpin doa dulu ya ketua. Sebelum kita mulai belajar kita doa dulu. Ayo ketua, pimpin doanya. Siap gerak untuk mengawali proses pembelajaran di pagi hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pagi, Sehat, Bu. nak? Pagi, Bu. Halo. Pagi ya, sehat ya nak ya. Masih Sehat, pagi sehat, ini Bu. harus semangat ya nak ya. Tadi udah senam di luar kan, berarti udah semangat ini. Gak ada lagi nih loyo-loyo di kelas ya. Tolong juga ya kipas-kipas di belakang, tolong kipas itu nanti menyebar nak baunya ini ya. Tolong dulu nyampe kipas-kipas. Nah hari ini kita belajar sosiologi ya nak ya. Ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua kita? Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Makanya sosiologi ini favorit nih ya, makanya rajin masuk semua ini. Ya. Oke, udah rapikan mejanya, rapikan tempat duduknya, sampah udah dipilih, kita udah berdoa, yuk kita mulai belajar kita. Oke. Sebelum kita mulai materi hari ini, pertemuan sebelumnya kan dengan guru pengganti, ya nak ya, karena ibu kemarin ada urusan keluar. Sampai di mana materi kita? Ada yang masih ingat? Risma sampai di mana materi kita Risma dengan guru sebelumnya? Penyebab masalah sosial bukan sih Bu? Oh, penyebab masalah sosial. Berarti masalah udah paham semua ya nak ya? Udah Ibu. Bisa? Oke, coba dulu si Yusuf. Mana Yusuf? Yusuf tadi mana dia? Coba Yusuf jelaskan dulu Yusuf, masalah sosial menurut Yusuf itu apa sih? Halo? Halo? Halo, hai. Yusuf ketonjok. Saya saja Bu yang wakili Bu ya. Saya aja Bu. Saya aja Bu. Ya, Yeni deh. Apa itu masalah sosial menurut Yeni, Yen? Menurut Yeni itu antara harapan dan keinginan bertolak belakang, Bu. Oh benar, nggak sesuai harapan dan keinginan itu masalah. Ada lagi yang lain nggak? Pakai bahasanya sendiri, versinya sendiri. Masalah itu apa? Saya Bu, saya. Oh boleh, Yuana. Apa itu Yuana? Masalahnya orang banyak. Oh masalah sosial itu ketika banyak yang ngalamin gitu ya nak ya, boleh. Lagi yang lain? Saya Bu. Rahmat. Ayo Rahmat ini pintar biasanya nih. Ayo Bu, apa nak? Iya masalah itu Bu, di mana apa yang kita perbuat itu bisa membawa kerugian orang lain Bu. Oke, perilaku kita berarti berdampak buruk ke orang lain ya. Iya, Itu Bu. namanya masalah sosial. Terus penyebabnya ada yang tahu? Penyebab masalah sosial itu apa aja? Saya Bu. Risma lagi, apa tuh? Nah, biasanya penyebab masalah sosial itu Bu didominasi dengan mungkin faktor ekonomi Bu ya.
Oh, boleh faktor ekonomi. Ada lagi yang lain? Mungkin pendidikannya rendah mungkin ya Bu ya. Ah, Jadi bisa penyebab juga karena pendidikannya rendah. Ada lagi yang lain? Politik Ya nggak kerja kali Bu, nggak kerja. Oh, nggak ada pekerjaan, nggak ada Pengangguran, Bu, lapangan pengangguran. pekerjaan ya. Males Bu, Benar. dia males. ada hubungan dengan Malas. politik nggak Bu? Ada hubungan Males, politik nggak Bu. kira-kira? Benar nggak? Ada hubungan dengan politik nggak? Ada ya nak ya, ada hubungannya. Nanti kita bahas, oke? Nah, Ya Bu. berikutnya nih, kalau udah paham masalah sosial itu apa, penyebabnya juga apa, lalu ada materinya tentang bentuk-bentuk masalah sosial. Ada ingat? Ingat nggak nak? Halo? Iya Bu. Masalah Ya, sosial Bu. itu apa aja bentuknya? Ada yang bisa jelaskan? Ya lupa Absolut. Bu. Oh, Tapi penjelasannya Miskin Bu, dapat. kemiskinan bukan. iya, ada kemiskinan, ada kesenjangan sosial, ada aliran sesat gitu ya. Nanti kamu yang sesat itu nanti kalau berkelanjutan nanti jadi masalah sosial, berbahaya ya. Nah, hari ini kita khusus bahas yang kemiskinan saja. Oke, nak? Kita bahas hari ini tentang kemiskinan. Nah, ini adalah tujuan pelajaran kita. Ya, Ibu berharap dengan pelajaran ini Ananda semua bisa tahu pengertian kemiskinan itu apa. Lalu bentuk-bentuk kemiskinan itu apa. Faktor penyebabnya kok bisa suatu masyarakat mengalami kondisi miskin itu apa. Dan upaya mengatasi kemiskinannya gitu ya nak ya. Nah, ini adalah pada hari ini Ibu menggunakan metode pembelajarannya modelnya problem based learning. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Belum ya. Cari masalah ya Bu. Oke. Kalau problem based learning berarti kita mengedepankan sesuatu masalah yang kita angkat, kita analisa, ya nak ya. Nah, pada kegiatan ini menggunakan model ini kita ada 3 fase yang harus kita lakukan. Pertama, kegiatan awal, kegiatan inti, hingga nanti kegiatan penutup. Oke, nah ini kita lakukan nanti di jam pelajaran kita ini ya, nak ya. Nah, boleh lihat gambar ini? Nampak gambarnya? Bu. Nah, ini siapa nih kira-kira? Ini siapa nih kira-kira nih kok? Nah, ayo. Nah, ini kira-kira gambarnya di mana nih? Tinggal di mana? Kereta api Bu. Di rel kereta api Bu ya. Benar, tinggal di rel kereta api ya, nak ya. Tinggal di rel kereta api mereka, oke? Nah, kira-kira tempat mereka ini bersih atau enggak? Enggak. Tidak. Bu. Kita sebut dengan daerah kumuh ya nak ya, kan gitu ya. Atau daerah untuk level di bawah atau masyarakat kelas bawah. Nah, ini adalah salah satu bentuk kemiskinan. Oke? Ini adalah cuplikan video yang Ibu lihat di YouTube ya nak ya. Dan ternyata pada masa pandemi itu jumlah masyarakat miskin meningkat. Lalu Ibu punya video lagi nih. Ayo kita lihat sama-sama ya nak ya. Nanti tolong dilihat sama-sama, ditonton baik-baik tentang videonya, oke? Oke, Bu. Oke. Bu. Nah, ini videonya. Ini adalah berita dari 80.000 anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama. Tim Berkas Kompas memotret anak-anak yang masih ingin sekolah, rindu bermain, dan belajar Bentar bersama ya. teman-teman di sekolah. bentar ya nak ya. Tapi mereka tak berdaya. Mereka terpaksa Nampak videonya? di bangku sekolah. Nampak Bu. Nampak.
Aku Denis Herlino. Usiaku 11 tahun. Sejak setahun lalu, aku putus sekolah dan hanya diam di rumah. Ngontrak. Hari-hari ya dapat pendapatannya kurang. Aku rindu sekolah di SD Negeri 030 Jakarta Utara. Meski rasanya mustahil aku sekolah lagi. Karena pembelajaran jarak jauh butuh telepon pintar untuk belajar. Aku tidak punya. Bapak dan ibu tidak sanggup membelinya. Aku terpaksa putus sekolah. Kangen belajar. Ini Laras. Usianya 14 tahun. Andai pandemi tidak membelenggu, Laras sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sudah 2 tahun Laras putus sekolah. Ketika itu, ia kelas 5 SD. Laras terpaksa menyerah karena tak mampu mengikuti pembelajaran daring. Nggak ngirimin tugas dari pihak sekolah, suruh ngundurin diri. Ngundurin diri itu tanda tangan surat. Laras rindu sekali sekolah. Dia berharap bisa kembali melanjutkan pendidikannya. Begitu juga dengan Nur Hayati yang punya mimpi Laras kembali mengenyam pendidikan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Pengen saya kan biar jangan kayak kakak-kakaknya putus sekolah pada nggak punya kerja. Oke. Udah nampak videonya, Nak? Udah, Bu. Halo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Kira-kira nih yang kamu rasakan ketika melihat video itu gimana? Kasihan, Sedih, Bu. Sedih, Bu. Iya. Terus gimana lagi? Apa lagi dirasakan setelah nonton Bersyukurlah kita, Bu, ini masih bisa sekolah, Bu. Mereka mau sekolah nggak bisa, Bu. Jadi saya lebih tertantang dan lebih rajin lagi, Bu, sekolahnya. Benar. Kira-kira kalau berada di posisi itu sanggup nggak, Nak? Nggak sanggup, Nangis. Bu. Sanggup ya, ibu aja nangis nontonnya serius karena terharu kali ya, Nak. Nah, jadi ibu berharap tidak semua mendapatkan kesempatan seperti Ananda semua untuk sekolah. Banyak rintangan dan halangan yang mereka hadapi di luar sana. Jadi ibu berharap Ananda semua benar-benar serius sekolah, istilahnya ya, hormati orang tua, guru juga gitu ya, Nak ya. Tak masalah tak pintar, kalau menurut ibu enak ya, tapi ada perubahan dari tidak tahu tadi menjadi tahu. Tidak mesti 100%, tapi ada perubahannya. Itu yang diharapkan oleh semua guru. Itu ya, Nak ya. Nah, Iya, Bu. tadi udah lihat video ya, Nak ya. Sekarang ini ibu mau bagi kamu dulu, Nanda semua ke dalam kelompok. Tapi sebelum itu, setelah dapat video tadi, lihat video tadi, bisa simpulin nggak sih kemiskinan itu kayak mana? Ada yang bisa simpulkan? Coba Deni, Deni. Mana Deni? Halo Deni. Ya, coba Ya, simpulkan Bu. Den. Menurut Deni kemiskinan itu gimana, Den? Kemiskinan itu terjadi ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, Ibu, seperti yang paling penting, makan, tempat tinggal, dan lain sebagainya, Ibu. Benar. Lagi ada tambahan lain dari teman-temannya, dari teman-teman yang lainnya. Ada nggak tambahan apa sih kemiskinan itu? Saya, Bu. Risma boleh. Nah, menurut saya, Bu, kemiskinan itu di mana seseorang atau anggota keluarga itu tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Benar. Oke, kita cek ya sama-sama. Nah, ini gini ya. Kita perkenalan gini ya tentang kemiskinan. Di kemiskinan itu ketika suatu keadaan ketidakmampuan seseorang gitu ya, Nak ya, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Oke,
Ketika nggak mampu dia, berarti dia sudah mulai berada di tahap atau di kondisi miskin, gitu ya nak. Itu yang namanya kemiskinan. Nah, perhatikan, Ibu kasih ada 2 gambar nih di awal. Materi tentang bentuk-bentuk kemiskinan ya. Ada kemiskinan subjektif dan absolut. Kalau dilihat dari gambar ini nih, siapa yang bisa jelasin apa tuh kemiskinan subjektif? Ada yang bisa? Mary, coba Mer. Kemiskinan subjektif itu berarti tergantung Bu, dia di mana miskinnya tuh di wilayah mana, belum tentu sama. Kalau kemiskinan absolut udah pasti Bu, pasti miskinnya. Nah, oke. Teman-teman yang Bu, lain, anak-anak ibu yang lain. Oke, Rahmat. Ya, apa saya tahu. Rahmat? Tapi saya tahunya cuma satu, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Yang tahu saya kemiskinan absolut, Bu. Ya benar kata Bu. Ya, yang mana tuh Rahmat? Benar kata Mariani tadi ya, itu mengatakan benar-benar miskin, emang di mana keluarga itu benar-benar tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, ya. Itu Bu. Benar. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini dia kemiskinan subjektif itu. Ketika kemiskinan itu terjadi karena setiap orang mendasar pemikirannya tuh sendiri. Jadi mereka tuh merasa kayak, aku nih belum cukup nih. Padahal bagi pandangan orang lain, di luar pemikiran dia tuh dia biasa aja gitu ya nak ya. Di subjektivitas dirinya kayak gitu. Sementara kalau kemiskinan absolut berarti keadaan masyarakat itu berada di bawah garis angka kemiskinan kayak gitu ya nak ya. Nah, patokan ketika orang dikatakan miskin atau tidak itu dia dipatokkan dari angka garis kemiskinannya. Jadi ada yang tahu nggak sekarang berapa patokannya? Ada yang tahu? Kapan orang itu dikatakan dia miskin? Nah, gini nak, ketika pendapatannya itu di bawah 1,9 dolar Amerika. Oke? Jadi kalau 1,9 ke bawah berarti dikatakanlah dia miskin. Kalau dikonversikan ke rupiah itu sama dengan 27.000. Oke? Ketika dia mendapatkan gajinya di bawah 27.000 sehari, berarti dia udah dikategorikan masyarakat miskin. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang tidak paham? Ibu ulang lagi boleh kalau tidak paham? Paham, Bu. Paham semua? Paham ya. Oke, next. Coba lihat gambar berikutnya. Nih, yang ketiga dan keempat ada kemiskinan relatif, ada kemiskinan alamiah. Ayo, siapa yang bisa yang belum aktif nih siapa nih ya? Halo, Risma ya, Risma A. Ya Bu, kemiskinan relatif itu kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, nggak sih Bu? Boleh. Benar ya. Benar kok. Lagi, ada tambahan lagi yang lain? Menurut siapa lagi nih? Menurut Dina deh. Menurut Dina kemiskinan relatif itu apa, Din? Apa ya Bu ya? Saya masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Nanti fokus lagi ya di kemiskinan relatif itu ketika kita miskin dipengaruhi oleh kebijakan yang tidak adil atau kurang adil gitu ya nak ya. Oke, yang gambar keempat boleh lihat? Ada gambar apa itu kira-kira nak? Gambar bencana alam bener ya. Nah, kira-kira kalau dibilang ada gambar bencana alam, berarti apa nih makna kemiskinan alamiah ini? Disebabkan karena bencana alam. Oke, satu angkat tangan. Saya Bu. Boleh. Saya Bu ya. Ya, benar. Apa, Mer? Misalnya Bu, nanti gempa Bu, rumahnya hancur, harta bendanya hancur, rusak. Nah, jadi akhirnya jadi miskin karena faktor alam. Benar, kita cek ya. Nah, ini dia kemiskinan relatif. Tadi Ibu bilang ya ada pengaruh dari kebijakan. Nah, kemiskinan alamiah itu terjadi karena faktor alam bisa, faktor usia juga bisa ya nak ya. Jadi ketika kita udah berada di usia lansia yang bukan lagi angkatan kerja, bukan lagi dikategorikan tenaga kerja, berarti kita udah menuju ke tahap kemiskinan alamiah jika kita tidak memiliki kemampuan ahli gitu ya, nah kayak kita kayak unskilled labor atau uneducated labor kayak gitu. Oke?
Nah, gambar berikutnya ada gambar kemiskinan kultural dan struktural. Ada yang bisa pahamin? Yang kultural ada yang Saya, tahu? Bu. Siapa itu? Angkat Saya, tangan, Bu. nak. Saya, Bu, Septi, Bu. Oke, ya Septi. Apa itu kultural Ya. Septi? Yang kultural itu karena itunya, Bu, budayanya kayak males, terus kadang-kadang ya udahlah dapat uang 10.000 sehari juga udah alhamdulillah gitu, Bu. Benar. Kayak gitu bukan, Bu? Iya, boleh, nak. Itu benar juga kok. Lanjut. Ada lagi tambahan tentang kultural ini? Itu kalau kultural mungkin kayak tetanggaku tuh bilang, Bu, ya Apa tuh? hidup nggak usah perlu ngoyo-ngoyo, rezeki sudah ada yang ngatur Oh, katanya, Bu. benar. Ada konsep orang nih enak ya, nerimo gitu ya. Udah ngapain kerja, Bu, ya di dapur, sumur, segitu-gitu ya. Nah, itu kan juga konsep itu ya, Naya, di kemiskinan kultural. Yang keenam nih gambarnya, struktural. Ada yang bisa jelaskan? Apa itu kemiskinan struktural? Mungkin ya, Bu, itu apa sih pembangunan kegiatan perusahaan-perusahaan itu taruhnya di kota semua, di desa mungkin cuma untuk sawah mungkin ya, Bu ya. Jadi orang-orang Duh, pintar sekali Rahmat ini, bangga ibu. Kayak mana nggak jadi anak kesayangan ibu kan? Emang jago ngomongnya nih, enak makanya ya? saya berangkat Bu, karena Ranking Ibu yang 1, Bu. ngajar. Iya, ranking 1 nih. Pertahankan ya Rahmat ya. Next kita cek ya. Nih kemiskinan kultural, kemiskinan karena sikap dan kebiasaan orang atau masyarakatnya. Jadi dulu ada paham gini nak, pasrah, nerimo sama nasib. Jadi yang mengakibatkannya dia tuh malas bekerja. Seperti dibilang Septi tadi ya nak ya, udahlah 10.000 nih bisa beli nasi kok gitu ya, beli nasi setengah liter bisa kok, udahlah cukup itu. Nah itu juga bentuk kemiskinan kultural karena mindsetnya, paham? Mindsetnya yang membuat dia menjadi miskin, bukan keadaan ya nak ya, berarti ini dari faktor dirinya. Lalu yang keenam ada kemiskinan struktural, berarti ketika kebijakan-kebijakan itu nggak ditempatkan sesuai dengan porsinya. Di kota industri aja gitu, desa petani aja, di ketika timbullah tumpang tindih yang luar biasa gitu ya nak ya. Lanjut. Nah, ada materi kita berikutnya penyebab kemiskinan. Tingkat pendidikannya rendah, faktor malas bekerja, terbatasnya lapangan kerja, terbatasnya modal, beban keluarga, kurang sumber daya alam, dan bencana alam. Oke, dan terakhir ketidakadilan sosial. Ada yang bisa jelaskan salah satu dari ini? Septi coba Septi. Oh, Risma boleh, boleh Risma dulu. Boleh. Saya ambil yang tingkat pendidikan yang rendah, Bu ya. Ya, benar. Nah, jika kita tidak memiliki pendidikan, biasanya kan sekarang Bu kalau kita mau mendaftar kerja itu lebih berfokus kepada ijazah yang kita miliki. Nah, pada saat kita tidak memiliki pendidikan, kan tuh kita tidak punya ijazah, maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, faktor utama penyebab miskin itu, Bu, bisa disebabkan karena tidak adanya pendidikan yang kita miliki. Nah, demikian dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bagus nih penjelasannya. Lagi yang lain. 100 ya Risma ya, Bu tulis ini buku nilainya. Lanjut. Lagi yang lain, kan Bu bilang, nah, keaktifan itu bagi Ibu tuh nilai yang utama tuh keaktifan di kelas. Ayo, lagi yang lain, nak. Yang bisa jelaskan? Septi, mungkin Septi. Bu, saya. Oh, Risma A, boleh Risma Bu, A. saya. Oke. Faktor Bu, saya mau jelasin yang keterbatasan modal, Bu. Boleh. Nanti antri ya Risma. Oke. Ayo. Risma dulu atau Septi, Bu? Keterbatasan Septi modal. dulu. Oke, keterbatasan modal itu jadi nggak punya modal, Bu, buat mulai usaha kayak gitu. Karena dulu itu pernah, Bu, dibagi BLT gitu sama pemerintah 300.000. Kalau 300.000 itu cuma buat beli kuota aja katanya, Bu. Kata teman-teman saya kayak gitu. Jadi habis buat beli kuota, nggak susah kalau misalkan harus buat modal usaha katanya kayak gitu, Bu. Oke, benar ya. Oke, 100 untuk Septi. Lanjut. Risma tadi ya. Iya, Bu. Saya mencoba ya, Bu. Faktor malas bekerja. Apakah biasanya tuh karena apalagi kan pandemi tuh, Bu, makin banyak tuh orang yang suka rebahan tuh. Jadi males mau mau kerja, terus apalagi sekarang banyak sosial media kan, Bu. Jadi kayak gampang gitu loh dipermudah, jadi kayak makin males, Bu.
Benar-benar ya. Jadi dia keluarlah habit baru mereka itu kayak mager gitu ya nak ya. Oke boleh. Untuk Risma 100 juga lagi. Yang lain? Udah? Saya Bu. Siapa Yeni? Ayo Yeni. Ketidakadilan sosial Bu. Oke, Ya, coba jelaskan. ketidakadilan sosial ini berkaitan dengan hukum itu tumpul ke bawah, tumpul ke apa? Tumpul ke atas. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya Benar. masyarakatnya menganggap bahwasanya hukum itu bisa dibeli. Kalau punya uang, berarti hukumnya bisa dibeli, Bu. Oh iya benar ya, itu sekarang lagi heboh kasusnya ya nak ya. Nah benar-benar. Jadi salah satunya seperti ketidakadilan sosial itu juga faktor utama menyebabkan kemiskinan. Itu pernah terjadi ya nak ya pada zaman dulu itu nak. Di ketika kenapa kok bisa si Aceh itu agak negatif, apa istilahnya ya, timbul desentralisasi gitu karena bermula dari ini juga. Ini untuk flashback aja ya. Oke, lanjut coba. Oke, ini adalah materi berikutnya, upaya mengatasi kemiskinan. Ada menerapkan sistem ekonomi demokratis, pemecahan kemiskinan harus menempatkan kaum miskin sebagai subjek yang diberdayakan. Lalu harus ada komitmen pemecahannya secara berkesinambungan, jadi nggak boleh terputus. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sampai nanti ke pemecahan secara terpadu, multidimensi dan saling keterkaitan antara berbagai bidang. Ya nak ya, gak bidang sosial aja, tapi bidang ekonomi juga, bidang politik juga seperti itu. Oke. Nah, hari ini Ibu bagikan kasus di LKPD, enak ya, di LKPD kalian semua. Oke, nah Ibu bagikan dulu ya. Ini sama dengan berhajar nih Ibu bagikan per kelompok. Nah, terima kasih juga ini untuk sekretarisnya Mary, karena udah undi kemarin ya nak ya. Langsung Ibu buatkan kelompoknya. Di kelompok 1 Risma A dan Risma B, wah kompak ya, berarti dapat. Wah, kompak nih Bu, ada AB. Kayak golongan darah Bu ya. Meriani, ya benar. Ada Yeni, Yusuf gitu ya nak ya. Ada Rina, Deni, dan kelompok terakhir Seli, Yuana, dan Septi. Oke, udah? Dari duduk per kelompok nak. Bu kasih waktu 5 menit. Dari duduk per kelompok. Kita berpasang-pasangan aja ya nak ya. Karena kalau makin ramai nanti makin gak asik. Oke, dah silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. Ayo sini. Risma B. Sini cepet. Di belakang aja Jadi pasangannya B. Ya, Oke. Sudah Oke, di berkelompok? mejanya Sali ada ya. Oke. Udah buka LKPD-nya nak. Silakan buka LKPD-nya. Sudah Bu. Udah buka Sudah, Bu. LKPD-nya. Yang satu buka LKPD, yang satu buka bahan ajar. Oke? Udah ketemu? Ketemu Ya, tugasnya ya Bu. nak ya. Kita bahas Bu. tentang kasus. Oke. Jadi Oke, Bu. masing-masing Saya buka kelompok bahan ajar, itu Bu. nggak dapat sama nih nak. Ada 2 kasus yang diberikan. Bisa jadi kelompoknya Sally sama kelompoknya Dina itu nggak sama perintah soalnya. Oke? Kita mulai nih, lihat yang genapnya nih. Kasusnya tentang Dasirin. Enak ya, ketemu Dasirin di materinya. Siapa yang dapat Dasirin? Angkat tangan dulu, kelompok mana dapat Dasirin? Mer, tujuh tangan. Mer, tujuh tangan, Mer. Mer. Oh, Mary berarti ya. Mary Iya, Dasirin. Bu. Yang dapat Usnari siapa? Dapat Usnari siapa? Saya Bu. Oke, nah Nana silahkan dikerjakan LKPD-nya. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit sambil memperhatikan perintah soal. Ini Ibu juga pajangkan kembali perintah soalnya. Pertama, lihat di LKPD-nya semua. Analisa penyebab timbulnya kemiskinan pada kasus tersebut. Kedua, dari kasus itu tergolong bentuk kemiskinan yang mana? Oke nak, tak itu subjektif, relatif, atau alamiah dan segala macamnya. Yang terakhir nanti analisa upaya yang tepat untuk mengatasi kasusnya. Sudah bisa? Dan silakan dikerjakan. Kasih waktu 15 menit, oke? Oke, Ibu. Ibu, siap. Oke, Bu. Oke, waktunya udah habis. Ada yang udah bisa, ada selesai nak? Siapa yang selesai duluan? Ayo, yang selesai duluan nih nilai plus loh. Yang selesai duluan, yang maju ke depan dengan keberanian sendiri itu nilai plus. Ya, Mary berarti. Ayo, Mer. Ya Bu.
Mary dapatnya si Dasirin tadi ya. Coba jelaskan, Mem. Menurut kelompok Mary gimana? Ini Bu, Yang saya lain Bu. menyimak ya, Nak ya. Yang Dasirin mana Bu tadi ininya? Yang Dasirin, yang dia tinggal di kandang kerbau. Oke, Bu aja coba jawab dicek. Bu. Ya Bu. Yes. Mm-mm. Silakan Rahmat. Hasil diskusi saya dengan si Ya, Mary, saya boleh ini Bu. dapat kesimpulan begini, Ya. Ini kasusnya si Dasirin. Penyebab kemiskinannya karena keterbatasan modal, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama saja tidak dapat terpenuhi, Bu. Selain itu juga pendidikannya yang menurut pendapat kami, pendidikan mereka itu rendah, Bu. Terus jenis kemiskinannya kemiskinan yang absolut, Bu. Ya, karena pendapatannya di bawah rata-rata, Ibu, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, Bu. Terus mungkin ya Bu, ini mungkin pendapat kami, mungkin bisa pendapat lain teman-teman berbeda mungkin ya Bu. Mungkin pendapatnya perlu adanya pemberdayaan dari pemerintah, Bu. Pemberdayaan dalam mengatasi kemiskinan tadi, terus ditambah adanya bantuan-bantuan tadi, Bu. Ada program PKH, mungkin ya Bu, ada PPNT, ya, di mana ada bantuan PKH dapat digunakan untuk sebagai modal membangun sebuah usaha, Bu, tidak untuk beli rokok bapaknya Yusuf. Benar. Ya. Oke, terima kasih Itu, Rahmat. ya, Bu. Nah, ayo dan menanggapi Septi. Ayo Septi yang menanggapi Septi. Septi setuju nggak kira-kira dengan hasil diskusi Ya, Bu. kelompoknya Rahmat? Atau mau menambahkan? Boleh. Setuju Bu. Setuju Bu. Oh, setuju. Iya betul karena Oke, berarti pas ya iya. Nak ya materinya ya. Oke. Betul. Sudah? Ada lagi menambahkan atau mau menyanggah tidak? Oke, tidak ada ya. Oke. Sudah. Terima kasih juga kepada kelompok Septi juga yang sudah menanggapi tentang hasil diskusi kita. Oke. Nah, berikutnya kita udah mau di ujung nih, ujung kegiatan kita hari ini. Ya, yang tadi tampil Ibu catatkan nilainya semua. Jadi untuk kelompoknya Rahmat nilainya 100. Ya. Nah, kelompoknya Yusuf nilainya 94. Oke. Kelompoknya Seli nilainya 94. Kelompoknya Risma nilainya 100. Ada yang belum disebutkan kelompoknya? Kelompok saya, Bu. Kelompok Dina nilainya 94. Nanti itu sesuai dengan rubriknya ya, Nak ya. Oke, dah. Sejauh ini pembelajaran kita, Nak, apa sih yang bisa kita tangkap dari materi hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan kembali? Saya Bu. Oke, Septi, ayo. Iya Bu, hari ini kita belajar mengenai kemiskinan. Kemiskinan itu ada jenis-jenisnya ya teman-teman. Ada tadi kemiskinan absolut, relatif, lalu kemiskinan alamiah, struktural juga kayak gitu. Dan kita juga tadi membahas kerja kelompok juga tentang masalah-masalah ya yang berkaitan dengan ekonomi. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Septi. Ada lagi menambahkan? Risma? Sama seperti Septi, Bu. Dan Oke, banyak berarti juga idem bisa ya. dilakukan Oke. ya, Bu. Kita konfirmasi yuk sama-sama ya. Mari kita cek kembali materi kita hari ini. Pertama kita bahas tentang kemiskinan. Kemiskinan ketika kondisinya berada di bawah kata tidak sanggup. Maksudnya gini apa? Karena belum bisa memenuhi kebutuhannya, ya Nak ya. Berada di bawah angka garis kemiskinan ketika dia per hari hanya mendapatkan Rp27.000 saja atau ke bawahnya, itu boleh dikatakan dia miskin. Nah, penyebabnya bisa karena pendidikannya yang rendah, apalagi Nak? Kurangnya Malas, modal, Bu. Soalnya kurang, Bu. Malas juga. apalagi Bukan keluarga, ketidakadilan sosial, ketika ketimpangan terjadi antara desa dan kota yang luar biasa. Nah, itu faktor penyebabnya. Lalu bentuk-bentuknya ada kemiskinan subjektif, di mana konsep kemiskinan itu bagi seseorang dan orang lain itu belum tentu sama.
Mungkin bagi ibu, aduh ketika nggak bisa makan KFC, aduh udah miskin ini gitu ya. Nah bagi orang lain itu biasa aja. Lalu ada kemiskinan absolut ketika benar-benar berada di bawah garis kemiskinan. Ada kemiskinan relatif ketika dipengaruhi oleh kebijakan. Kemiskinan alamiah yang disebabkan oleh sumber daya alam yang kurang memadai dan juga faktor usia. Lalu faktor kultural dan juga struktural. Ada tambahan lagi? Nah, oke nak, itu materi kita hari ini. Nah, untuk di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kriminalitas. Oke nak, kriminalitas dimohon dibaca di rumah baik-baik, dipahami materinya dulu. Jadi ibu mau kalian tuh tahu sebelum diberitahu juga. Paham? Nah, satu pesan ibu untuk Anda semua. Sosiologi adalah ilmu yang mengedepankan materinya yang utama adalah nilai dan norma. Jadi dalam apapun tindakan kita, dalam apapun kita mengatasi masalahnya, tetap mengedepankan nilai dan norma. Maka selalu bilang, attitude is number one. Oke nak ya, gak masalah, gak pintar, karena pintar juga bisa dapat dari Google kok. Tapi ketika attitude kamu udah bermasalah, berarti itu patut dipertanyakan, gimana tuh sosiologinya. Paham ya nak ya? Sudah sampai sini materi kita tutup, kita sudahi pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Keren Bu Indah. Pas 30 menit lah. Halo Ibu. Ya. Ya. Nampaknya belum connect ya Bu Rina ya. Bu Rina ya Pak ya. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Udah ada Pak. Oh mangga, silakan Bu Rina dulu. Aduh, hatur nuhun Bapak. Ayo tepuk tangan dulu deh untuk Bu Winda. Saya suka ya gayanya Bu Winda itu ngajar ya, selalu manggil nak. Kita memanggil nak itu seakan-akan guru itu adalah ibu mereka ya. Jadi maka posisikanlah kita sebagai ibu anak-anak di sekolah ya dengan memanggil nak. Makanya anak-anak itu akan merasa mereka belajar dengan ibunya ya. Nah, itu saya suka ya Bu Winda ya. Tadi apa yang Bu Winda tampilkan dari pendahuluan ya. Ada doa, pengkondisian kelas, ada persepsi, tujuannya, bahkan langkah-langkah Bu Winda sudah jelaskan ya di situ. Kemudian videonya juga ya betul-betul bermakna ya. Jadi bagaimana sih kita itu realita kehidupan di masyarakat? Ternyata banyak sekali orang yang berada di bawah kita. Maksudnya makan aja susah, kondisi rumahnya aja susah. Ini hal-hal ini yang sangat perlu disampaikan sama anak-anak. Kadang anak-anak lupa ya, mereka di rumah itu ada makanan loh gitu. Tapi kok maunya jajan di luar. Padahal di luar sana banyak orang yang susah sekali makan. Ya, bahkan mereka mungkin mengais-ngais sampah. Nah, itulah makna-makna suatu nilai-nilai yang bisa ditanamkan sama anak-anak ya dalam pembelajaran, terutama ini masalah sosial. Itu udah bagus Bu Winda ya. Apalagi tadi sudah diterangkan bentuk, tapi ini untuk 2 kali pertemuan ya Bu Winda. Iya Ibu, nanti rencananya ya di LKPD itu Bu mau dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena ini kan banyak ya materi yang disampaikan, ada bentuk-bentuknya, ada penyebabnya, ada cara penyelesaiannya. Itu kalau materi itu banyak, sebetulnya banyak ya. Jadi mudah-mudahan cukup ya untuk 2 kali pertemuan. Nah itu tadi udah bagus banget lah Bu Winda ya, sampai akhir semua terlampaui. Saya hanya mengingatkannya hanya sedikit aja nih yang dari saran dari saya, kalau kita memberikan artikel atau wacana, nama orang dikasih inisial aja ya. Kayak tadi Dasirin ya. Jangan dibilang Dasirin ya, apalagi ini realita ya. Realita dalam kehidupan masyarakat. Kadang ada kode etiknya, misalnya kode etiknya harus disamarkan. Misalnya pria berinisial A atau seorang ibu berinisial B.
dengan kondisi demikian. Itu aja Bu Winda ya. Tapi secara keseluruhan, bagus banget. Sekali lagi tepuk tangan deh buat Bu Winda sama murid-muridnya yang sangat cerdas. Terima kasih Bu Winda, Bapak mangga nuhun. Ya, makasih Bu Rina ya masukannya untuk Bu Winda. Bisa didengar suara saya? Bisa Bapak. Bisa Bapak. Oh iya ya. Ya oke. Secara umum memang sudah bagus Bu Winda ya. Sedikit saya beri masukan untuk di peta konsep tadi Bu yang di awal. Iya Bapak. Kalau bisa, kalau memang itu ruangnya masih ada, itu saja Bu, diperbanyak konsep. Itu kan ada 4 atau 5 itu ya, lingkaran itu. 4 Bapak. Ya, ada 4. Nah, kalau misalnya masih muat, yang 4 itu di ini lagi. Dipecah lagi ya Pak ya. Dibuat lagi, dipecah lagi gitu ya, supaya memang konsepnya itu banyak. Baik Bapak. Ya. Nah, itu kan peta konsep begitu. Kalau garis besar materi itu bisa dalam bentuk bagan itu. Ya, dalam bentuk bagan. Misalnya bagan yang satu, terus ada bagian subnya ke bawah, terus, nah itu bisa dibuat dalam bentuk bagan. Ya. Ini tergantung keperluannya, tapi biasanya kalau untuk melatih siswa memahami hubungan antar konsep, ya dengan peta konsep itu ya, atau mind mapping itu. Ada penelitian dari mahasiswa itu bahwa memang dengan mind mapping itu bisa meningkatkan kemampuan siswa memahami hubungan atau interrelasi antar konsep. Ya, jadi bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap interrelasi atau hubungan antar konsep. Ya. Kemudian yang kedua, saya kira Ibu, ritme suara mungkin dalam hal-hal yang perlu mendapatkan penekanan atau aksentuasi mungkin perlu naik sedikit Bu Winda ya. Baik Bapak. Perlu dinaikkan sedikit untuk hal-hal yang sifatnya ingin memberikan penekanan atau aksentuasi itu ya, supaya ada bedanya ya. Maksudnya ya bahwa hal itu perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh ya, jadi perlu ada aksentuasi. Itu sebetulnya satu strategi saja. Yang lainnya saya kira sudah cukup ya dari Bu Rina tadi terkait dengan kegiatan inti di pendahuluan maupun di kegiatan penutup. Saya kira cukup untuk Bu Winda. Selamat. Terima kasih Bapak, Ibu. Ya. Selanjutnya sekarang siapa? Oke, makasih Pak sebelumnya. Oke, selanjutnya itu kami persilakan kepada Ibu Risma Baharudin untuk tampil petitsinya. Ibu, kami persilakan. Terima kasih. Saya izin share screen ya.